Baik, kami akan mempresentasikan jenis kabel UTP dan fiber optik serta analisis perbandingan kinerja. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gus Agung Widiamarta dengan NIM 2515091085. Saya Iko Mangtriarnyana dengan NIM 2515091039. Perkenalkan, nama saya Putu Angga Gusta Paramasandi dengan NIM 2515091115. Next. Yang pertama ada UTP. Kabel UTP atau Unsere Twist Pair adalah kabel jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer dalam suatu jaringan terdiri dari 8 kawat tembaga yang dipilih menjadi 4 pasangan tanpa pelindung tambahan. Pemilihan kabel berfungsi untuk mengurangi gangguan sinyal, interferensi, dan menjaga kestabilan transmisi data. Kabel ini biasanya menggunakan konektor RJ45 dan banyak dipakai pada jaringan LAN di rumah, sekolah, maupun kantor karena harganya terjangkau, mudah dipasang, dan cukup andal. Meskipun lebih rentan terhadap gangguan dibandingkan kabel yang memiliki pelindung. Nah, selanjutnya ada fungsi di setiap kabel warna kabel UTP. Yang pertama ada putih orange, yang memiliki fungsi sebagai jalur pengirim data atau transmit. Yang kedua ada orange, memiliki fungsi sebagai jalur pengirim data transmit. Yang ketiga putih hijau, memiliki fungsi sebagai jalur penerima data receive. Yang keempat ada hijau, memiliki fungsi sebagai jalur penerima data receive. Yang kelima biru, memiliki fungsi sebagai jalur tambahan atau suara. Yang keenam putih biru, memiliki fungsi sebagai jalur tambahan atau data. Yang ketujuh putih coklat, memiliki fungsi sebagai aliran tegangan DC. Yang terakhir ada coklat, memiliki fungsi sebagai aliran tegangan DC. Selanjutnya ada fungsi kabel UTP. Fungsi kabel UTP yaitu sebagai media pengantar data dalam jaringan komputer yang menghubungkan berbagai perangkat seperti komputer, router, dan switch agar dapat saling berkomunikasi. Kabel UTP digunakan untuk mengirimkan data dalam bentuk sinyal listrik dari satu perangkat ke perangkat lain dengan stabil. Selain itu, kabel UTP juga berfungsi untuk membangun jaringan LAN, Local Area Network, di sekolah, rumah, maupun kantor karena mudah dipasang, fleksibel, dan memiliki biaya yang relatif murah. Baik, saya akan memaparkan materi tentang jenis-jenis kategori pengkabelan UTP. Next. Berdasarkan jenisnya. Yang pertama adalah kabel strike, yaitu jenis kabel UTP yang memiliki susunan warna yang sama antara ujung konektor satu dengan ujung konektor lainnya. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda seperti komputer ke switch, router ke hub. Yang kedua yaitu kabel cross, yaitu jenis kabel UTP yang memiliki susunan warna yang berbeda antara kedua ujung konektornya sehingga memungkinkan pertukaran jalur pengiriman dan penerima data. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama seperti komputer dengan komputer, switch dengan switch. Yang ketiga yaitu kabel rollover, yaitu jenis kabel UTP yang memiliki susunan kabel terbaik di ujung terbalik dari ujung satu ke ujung lainnya dan biasanya digunakan untuk konfigurasi perangkat jaringan seperti router. Next. Berta- Berdasarkan kategorinya, yaitu kabel UTP juga dibedakan berdasarkan kategori yang menunjukkan kemampuan transmisi data dan frekuensinya. Dimulai dari Cat 1 dengan frekuensi yaitu 1 MHz yang digunakan untuk komunikasi secara telepon. Cat 2 hingga 4 MHz jaringan data sederhana, dan Cat 3 yaitu hingga 16 MHz dengan kecepatan sampai 10 Mbps. Selanjutnya Cat 4 yang Cat 4 memiliki frekuensi hingga
20 MHz dengan kecepatan hingga 16 Mbps. Kemudian Cat 5 yang sering digunakan di perangkat komputer yaitu eh, dengan frekuensi 100 MHz dan kecepatan hingga 100 Mbps. Setelah itu, Cat 5e memiliki frekuensi 100 MHz dengan kecepatan 1 GB per second. Cat 6 dengan frekuensi 200 MHz dengan kecepatan hingga 10 GB, jaraknya terbatas. Serta Cat 6a dengan frekuensi 500 MHz yang mampu mencapai 10 GB hingga 10 meter. Dan terakhir yaitu Cat 8 memiliki frekuensi hingga 600 MHz dan Cat 8 hingga 2000 MHz atau bisa disebut dengan 2 GHz dengan kecepatan sangat tinggi hingga 40 GB per second, biasanya digunakan pada data center atau jaringan modern. Next. Baik, yaitu fiber optik. Fiber optik adalah jaringan kabel yang digunakan untuk mengirimkan data dalam bentuk cahaya melalui serat yang sangat halus. Seperti kabel ini memiliki kecepatan sangat tinggi, mampu menjangkau jarak jauh, dan tidak mudah terganggu oleh interferensi elektromagnetik karena tidak mengandung sinyal listrik seperti kabel tembaga. Next. Bagian-bagian fiber optik. Yang pertama, core, yaitu intinya serat kacanya itu. Bagian utama berupa serat kaca atau plastik yang sangat tipis, berfungsi sebagai jalur perambatan cahaya yang membawa data. Ya, yang kedua yaitu lapisan keduanya yang melindungi core, yaitu cladding. Berfungsi memantulkan cahaya kembali ke dalam core sehingga tidak keluar dan tetap merambat dengan baik. Yang lapisan ketiga yaitu lapisan coating atau buffer. Lapisan pelindung ini yang berfungsi melindungi core dan cladding dari kerusakan fisik seperti goresan atau tekanan. Yang lapisan terakhir yaitu outer jacket. Lapisan paling luar yang berfungsi melindungi seluruh bagian kabel dari gangguan lingkungan seperti air, panas, dan benturan. Next. Kabel fiber optik memiliki fungsi utama sebagai media transmisi data berkecepatan tinggi dalam berbagai bidang, terutama pada jaringan komputer dan komunikasi. Kabel fiber optik dibedakan berdasarkan jenis core dan penyebaran cahaya di dalamnya. Yang pertama yaitu single mode atau SMF. Kabel ini memiliki inti yang sangat kecil sehingga cahaya hanya berjalan melalui satu jalur ya, atau mode. Digunakan untuk jarak yang sangat jauh supaya lebih optimal. Seperti jaringan antara kota atau bawah laut karena memiliki kecepatan tinggi dan minim gangguan. Yaitu multimode fiber memiliki inti lebih besar sehingga cahaya dapat merambat melalui banyak jalur. Biasanya digunakan untuk jarak pendek seperti gedung atau jaringan LAN karena harganya lebih murah dibanding single mode. Next. Berdasarkan tipe indeks bias. Yang ketiga yaitu step index, memiliki perubahan indeks yang tiba-tiba antara core dan cladding sehingga cahaya memantulkan secara tegas, umumnya digunakan untuk multimode dengan jarak pendek. Yang keempat yaitu grades index, memiliki perubahan indeks secara bertahap sehingga cahaya merambat lebih halus dan mengurangi gangguan sinyal, lebih baik dibanding step index untuk transmisi data. Next. Oke, sekarang saya akan membahas tentang parameter teknis bandwidth, jarak, interferensi. Yang pertama saya akan membahas tentang bandwidth. Eh, untuk kabel UTP, bandwidth adalah kemampuan kabel dalam mengirimkan data dalam satu waktu.
Jadi, semakin besar bandwidth, maka semakin cepat juga proses pengiriman datanya. Bandwidth pada UTP biasanya diukur dalam megahertz. Contohnya kabel Cat 5 memiliki bandwidth 100 MHz. Kemudian Cat 6 sebesar 250 MHz dan yang lebih tinggi seperti Cat 8 bisa mencapai 2000 MHz. Artinya, semakin tinggi kategori kabel UTP, maka koneksi yang dihasilkan akan semakin cepat dan lebih stabil. Yang kedua itu fiber optik. Berbeda dengan UTP, fiber optik memiliki bandwidth yang jauh lebih besar. Satuannya biasanya sudah menggunakan gigabyte per second, bahkan sampai terabyte per second. Untuk jenisnya, multimode fiber biasanya digunakan untuk jarak pendek dengan kecepatan sekitar 1 sampai 10 gigabyte per second. Sedangkan single mode fiber digunakan untuk jarak jauh dengan kecepatan yang bisa mencapai 10 gigabyte per second hingga lebih dari 400 gigabyte per second. Bahkan pada teknologi terbaru, fiber optik bisa mencapai kecepatan terabyte per second. Oleh karena itu, fiber optik sangat cocok digunakan untuk jaringan besar seperti backbone internet. Next. Yang kedua itu jarak transmisi. Yang pertama UTP. Untuk kabel UTP, jarak maksimal yang disarankan itu sekitar 100 meter dalam satu segmen jaringan. Biasanya terdiri dari 90 meter kabel utama dan 10 meter kabel tambahan untuk patch core. Kalau jaraknya melebihi 100 meter, sinyal akan mulai melemah. Dampaknya koneksi jadi lebih lambat dan kurang stabil. Karena itu, kalau butuh jarak lebih dari 100 meter, biasanya harus menggunakan perangkat tambahan seperti switch atau repeater supaya sinyal tetap terjaga. Yang kedua itu bagian fiber optik lebih panjang karena menggunakan cahaya. Jaraknya biasanya sekitar 300 meter yang digunakan. Sedangkan single mode fiber bisa menjangkau jarak yang lebih panjang, mulai dari 10 km, 40 km, bahkan lebih dari 1100 km tanpa perlu penguat sinyal. Dengan kemampuan ini, fiber optik sangat cocok digunakan untuk jaringan jarak jauh seperti antar kota, antar pulau, hingga jaringan backbone internet. Selanjutnya, next. Selanjutnya itu adalah interferensi dan keandalan. Untuk kabel UTP, kabel ini cukup rentan terhadap gangguan sinyal atau interferensi karena tidak memiliki pelindung khusus. Namun, gangguan tersebut sedikit dikurangi dengan adanya lilitan pada kabel yang disebut twisted pair. Dari segi keandalan, UTP sebenarnya sudah cukup baik untuk digunakan penggunaan jarak dekat seperti di rumah atau kantor. Selain itu, kabel ini juga mudah dipasang dan harganya relatif murah. Tapi, untuk jarak jauh atau lingkungan yang banyak gangguan, performanya kurang optimal. Selanjutnya itu fiber optik. Berbeda dengan UTP, fiber optik memiliki tingkat interferensi yang sangat rendah. Hal ini karena fiber optik menggunakan cahaya sebagai media transmisi, sehingga tidak terpengaruh oleh gangguan elektromagnetik. Dari segi keandalan, fiber optik jauh lebih unggul. Kabel ini mampu mengirim data dengan cepat, stabil, dan tetap berkualitas, meskipun dalam jarak yang sangat jauh. Karena itu, fiber optik sangat cocok digunakan untuk jaringan besar dan komunikasi jarak jauh. Next. Keunggulan dan kelemahan dari aspek aplikasi, UTP umumnya digunakan pada jaringan lokal, LAN, Local Area Network, seperti rumah, sekolah, dan kantor untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, printer, dan switch. Untuk fiber optik digunakan pada jaringan skala besar seperti backbone internet dan data center dan jaringan antar kota yang membutuhkan kecepatan tinggi.
Kedua yaitu dari aspek media transmisi, UTP menggunakan sinyal listrik melalui kabel tembaga. Untuk fiber optik menggunakan cahaya melalui serat kaca atau plastik. Eh, yang ketiga yaitu dari aspek kecepatan dan bandwidth. Untuk UTP cukup tinggi untuk kebutuhan umum berkisar antara 1 GB per second hingga 10 GB per second, tergantung kategori kabel. Untuk fiber optik sangat tinggi, dapat mencapai puluhan hingga ratusan gigabyte per second, bahkan lebih dengan bandwidth jauh lebih besar. Dari aspek jarak transmisi, terbatas hingga sekitar 100 meter dalam satu segmen jaringan. Fiber optik sangat jauh, bisa mencapai puluhan hingga ratusan kilometer tanpa penguat sinyal. Dari aspek interferensi, mudah terpengaruh gangguan elektromagnetik dari perangkat lain. Untuk fiber optik eh, tidak terpengaruh interferensi karena menggunakan cahaya. Dari aspek keamanan data, lebih mudah untuk UTP lebih mudah disadap karena menggunakan sinyal listrik. Untuk fiber optik lebih aman karena sulit disadap dan tidak memancarkan sinyal. Untuk dari aspek biaya, untuk UTP lebih murah dari segi kabel dan instalasi. Untuk fiber optik eh, lebih mahal, terutama pada perangkat dan pemasangan. Dari aspek instalasi, untuk UTP mudah dipasang dan tidak membutuhkan keahlian khusus. Untuk fiber optik, instalasi lebih rumit dan membutuhkan teknisi khusus. Dari segi keandalan, cukup stabil untuk penggunaan jarak dekat. Untuk fiber optik sangat stabil dan andal untuk jaringan besar dan jarak jauh. Yang terakhir yaitu dari aspek ketahanan, untuk UTP cukup kuat namun bisa terganggu oleh lingkungan listrik. Untuk fiber optik lebih tahan terhadap gangguan lingkungan dan kondisi ekstrim. Next. Nah, dari apa yang tadi dipresentasikan, kita presentasikan, kami bisa mengambil kesimpulan bahwa kabel UTP dan fiber optik adalah dua media transmisi dalam jaringan komputer yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kabel UTP lebih sering digunakan pada jaringan lokal karena harganya lebih murah. Pemasangannya mudah dan cukup untuk kebutuhan sehari-hari, meskipun memiliki keterbatasan dalam hal jarak, kecepatan, serta mudah terganggu oleh sinyal. Sementara itu, fiber optik memiliki keunggulan dalam kecepatan dan bandwidth yang lebih tinggi. Dapat digunakan untuk jarak yang sangat jauh, serta lebih stabil dan tidak mudah terganggu. Namun, biaya pemasangan dan perawatannya lebih mahal, serta memerlukan keahlian khusus. Oleh karena itu, pemilihan jenis kabel sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan jaringan, seperti jarak, kecepatan, biaya, dan skala penggunaan agar dapat memberikan hasil yang maksimal dan efisien. Next. Baik, itu saja yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.